Siang hari. Eh, Baik, Bapak Ibu semua, kami ucapkan selamat karena Bapak Ibu semua sudah pada tahap gitu ya, seleksi wawancara untuk Strata 2 Magister pada program studi PJJ PAI. Alhamdulillah pada siang hari ini penguji wawancara kita sudah hadir di sini Profesor Dr. Ria Yulia Gloria MPD yang akan menjadi pewawancara Bapak Ibu semua. Sebagaimana sudah diinformasikan bahwa proses wawancara kita pada hari ini akan dirunut berdasarkan absensi. Nah, seharusnya ada 5 orang peserta yang hadir pada ruang Zoom 21 ini karena belum pada hadir yang 3, yang hadir baru 2 orang. Jadi kita mulai yang sudah hadir saja dulu ya, Bapak Ibu semua. Untuk materi yang akan diujikan barangkali sudah pada paham ya, sudah pada tahu apa saja yang akan diujikan pada wawancara kita pada siang hari ini. Sebelumnya izin saya mau mengabsensi terlebih dahulu Abdul Rofi Afandi belum hadir, Yogi Saiful Anwar, Bapak Hadir, Ibu. Ibu. Oke. Hadir. Dedi Purnomo belum hadir, Supriyadi Abdillah juga belum hadir. Ibu Vegi Sandrinata Unggari. Hadir Bu. Baik ya. Jadi yang pertama yang akan diwawancarai yaitu Bapak Yogi Saiful Anwar. Untuk masing-masing peserta itu akan diuji berdasarkan 4 pemahaman ya yang sudah diberitahukan dan waktunya maksimal di 30 menit gitu. Maksimal di 30 menit ya Bapak Ibu semua. Baik, itu saja pengantar dari saya. Mungkin langsung saya berikan waktu kepada Prof. Ria untuk menguji calon mahasiswa S2 yang pertama atas nama Yogi Saiful Anwar. Baik, silakan Prof. Terima kasih Ibu Wulandari ya. Wulan, terima kasih. Eh, Berarti ini nomor berapa, siapa aja? Nanti saya nunggu dari Bu Wulan siapa yang akan masuk untuk wawancara. Sebentar Bu Wulan. Nanti pada saat wawancara ini kita memang ada semua nih pesertanya, nggak satu-satu, nggak dipanggil Oh, satu-satu. Jadi kalau yang saya tahu biasanya peserta yang lain menunggu di luar, nanti kita panggil satu-satu. oh gitu ya Prof. Iya, jadi Baik, baik. tidak harus semuanya. Jadi sama dengan Pas Slamet, yang lain nunggu dengan Pas Slamet. Nanti dipanggil satu-satu wawancara gitu. Oh, baik. Kalau iya, jadi kan tidak bocor ya wawancaranya. Nggih, nggih, Iya, Yang nggih, siap, Bu siap, Prof, ya siap. nggih. Baik, satu-satu. baik. Yang lain Ya. ada kayaknya sudah datang semua. Saya Nah, lihat kalau nggak salah dengan Pas Slamet tadi. oke. Iya, Kalau begitu saya izin mengeluarkan Ibu iya, Vegi Sandrinata oke, terlebih dahulu ya. iya, Maaf ya. satu-satu aja. Iya, Bu, nggih. Ya. Eh, jadi ini Pak Yogi ya yang udah siap. Iya, iya, Bu. Insya Oke, Allah. Pak Yogi ya. Pak Yogi. Ini jurusan S2 PAI PJJ ya. Iya, iya, Bu. Pak Yogi nanti yang akan ini tidak boleh lebih dari 30 menit. Bu Wulan, tolong kasih tahu saya kalau udah waktunya mau habis ya. Baik, siap, Hmm. Prof. Nah, jadi yang akan dilihat itu motivasi, wawasan, kemudian proposal yang dibuat itu, dan moderasi. Wawasan tentang moderasi beragama. Mungkin nanti saya wawancaranya nggak harus satu-satu, bisa diambil langsung saja. Nah, misalnya saya sekarang ingin wawancaranya tentang motivasi dulu, yang memotivasi Pak Yogi ya untuk masuk S2 PJJ. Karena kan ini beda ya, S2-nya bukan reguler, S2 Ya. PJJ. Apa? Yang singkat aja, boleh. Mungkin yang pertama adalah linearitas dari pertama S1 yang saya ambil dulu sama yaitu pendidikan agama Islam. Jadi Mhm. ada linearitas jurusan mulai dari S1 saya pendidikan agama Islam, kemudian S2 pendidikan agama Islam juga. Jadi Mhm. ada apa?
ketersambungan dari S1 saya yang dulu, kemudian S2. Kemudian juga Memilih PJJ-nya gimana? yang pertama, kenapa memilih pendidikan jarak jauh? Karena pribadi saya sebagai profesi sebagai guru, jadi kalau mungkin kalau PJ ada fleksibilitas gitu ya, fleksibilitas waktu juga karena disesuaikan dengan profesi saya sebagai guru. Mungkin di luar jam-jam mengajar itu bisa dilakukan. Kalau reguler mungkin agak berat juga kalau memang mengambil jalur reguler. Iya. Di samping itu juga mungkin Bu, kenapa memilih salah satunya juga UIN Cyber? Karena di UIN Cyber karena ada namanya cyber, sesuai dengan mungkin misi kalau sedikit saya baca juga UIN Cyber Teknologi itu juga mendukung terhadap transformasi pendidikan secara digital, mungkin Bu. Itu mungkin Bu. Ya, Pak Pak Yogi, kalau PAI itu menurut Pak Yogi nih, kalau masuk ke jurusan PAI itu nanti akan bagaimana? Pengetahuan dasarnya tentang PAI yang kan misalnya ada jurusan bahasa Arab, ada jurusan apalagi ya, ekos kalau di kami itu kan banyak ya, ada MPI, kemudian ada SPI gitu. Nah, kalau PAI itu yang diketahui sama Pak Yogi sejauh mana tahu tentang PAI? Karena mungkin ini kalau dibanding dengan jurusan lain yang lebih spesifik, kalau pendidikan agama Islam ada khasnya itu adalah mungkin keilmuannya interdisipliner Ibu, ya, di beberapa ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keagamaan tidak spesifik, tapi semua bidang keagamaan itu masuk dalam pendidikan agama Islam. Bisa saja tafsir, mungkin ada bahasa Arabnya juga, kemudian juga Quran hadis, akidah, sejarah budaya Islam juga masuk. Ya, jadi lebih ke mencakup seluruh komprehensif mungkin pendidikan agama Islam. Jadi Karena tidak Pak Yogi, spesifik. karena Pak Yogi S1-nya PAI ya waktu itu ya. Ya, S1-nya Jadi PAI. udah familiar ya. Pak Ya, Yogi buka-buka website kami, kalau PAI itu profil lulusannya itu yang tahu gimana? Ada yang tahu profil lulusan PAI S2? Kalau Boleh agak lulusnya itu bagaimana? Kalau lulusnya itu bagaimana setelah lulusnya? Ya selain jadi guru apa ada lagi nggak? Tahu nggak? kalau Belum buka selain dari website. guru, iya belum Apalagi? semuanya Ibu. Belum Mungkin ya. yang utama ya sebagai pendidik, di samping juga itu Ya, bisa juga beraktivitas di lingkungan sosial kemasyarakatan ya. juga. Karena memang Pak, pendidikan Islam, ya Bu. ya. Oke, cukup Pak Yogi proposalnya. Proposalnya Ya, cita-cita nanti buat tesis itu judulnya apa? Coba saya juga judulnya coba yang buka ya. kemarin diajukan sebagai salah satu syaratnya adalah pengaruh game-based learning berbasis Woodwall terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Mandua, Kota Tasikmalaya. Karena saya mengampu mungkin saya sejarah kebudayaan Islam, tapi fokusnya adalah melihat bagaimana pengaruh salah satu pembelajaran berbasis game, khususnya aplikasi Woodwall terhadap peningkatan minat pembelajaran dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam masuk ke PAI? Masuk Ibu. Masuk ya? Ada ya? Ya. Ada. Maksudnya gini, itu nanti penelitiannya, rencananya di sekolahan? Ya, di sekolah Ibu. Di sekolah. Di bidang studinya PAI kan? Pendidikan Agama Islam. Iya. Nah, Ya, yang tadi misalnya sejarahnya itu bagian subbab atau bagian bab? mungkin lebih ke materinya, tapi yang ditelitinya adalah terkait minat siswa terhadap pelajarannya, Ibu. Minat Tapi siswa terhadap tapi pelajarannya itu ada di PAI, ada di bab mata pelajaran PAI yang tadi. Iya. Karena Ada ya? karena saya ini ada di Madrasah Aliyah, karena PAI itu bukan disatukan Bu, tapi ada beberapa mata pelajaran yang dipisah, jadi Al-Quran hadis, akidah akhlak. Tapi saya ngajarnya sejarah kebudayaan Islam. Iya, sejarah kebudayaan Islam itu masuk PAI tidak gitu maksud saya? Masuk Ibu. Masuk ya? Masuk. Benar. Ya. Masuk Ya, ya, masuk PAI. Jadi pendidikan agama Islam itu ada sejarah, terus ada apa lagi tadi? Quran hadis, Ada akidah Quran akhlak dan hadis. juga fikih. Nah, itu tapi semuanya masuk di
PAI, di Ya, mata rumpun pelajaran tekstil. PAI. Iya, Ibu. Oh, oke ya. Nah, itu menurut Pak Yogi, itu temanya up to date nggak untuk sekarang? Tema itu up to date nggak? Kalau menilik terhadap generasi Mhm, sekarang, khususnya generasi Z, mhm. memang itu relevan dengan kondisi sekarang, terutama kenapa saya memilih terhadap game-based learning atau gamifikasi dalam bidang pendidikan, karena seringkali bukan ya anak-anak kurang terutama dalam sejarah kebudayaan Islam, terutama sering diasumsikan sebagai pelajaran yang memang membosankan, Bu. Hmm. Karena saya pernah Ya, juga menggunakan Wudol ini ada bukan peningkatan, lebih ke minat siswa itu agak agak berbeda dengan pendekatan yang konvensional atau tradisional dengan ceramah contohnya. ya. Pak Yogi, nanti untuk di S2, ini berarti eh, proposal yang diajukan, kalau misalkan Pak Yogi keterima itu tidak harus seperti itu. Jadi untuk di S2 nanti Pak Yogi harus lebih eh, apa ya, mencari lagi tema atau metode yang memang sesuai ya. Karena kan beda dengan S1 ya. Nanti harus Ya, ya. sesuaikan karena ini namanya tesis ya. Jadi Oh, ya, ya. nanti disesuaikan dengan tuntutan untuk apa eh, karya ilmiah yang setara dengan tesis gitu. Itu nggak sama dengan skripsi. Nanti harus Ya, dipikirkan lagi ya. Jadi kalau ya, Ibu. misalkan untuk yang ini boleh tema seperti itu, tapi mungkin metodenya. Jadi kalau menurut saya, kalau proposal ini yang diajukan ini belum tentu cocok untuk jadi tesis di S2 Oh, gitu. ya, ya. Ya, nanti Ya, dicari lagi, dipelajari lagi, nggak apa-apa. Nah, untuk Insya moderasi, Allah. untuk nilai-nilai moderasi, apa yang Pak Yogi tahu itu? Moderasi itu maksudnya seperti apa? Pemahaman Pak Yogi tentang moderasi. Eh, Terkait moderasi, karena memang ini adalah program yang utama dalam Kementerian Agama. Jadi familiar kata-kata moderasi. Moderasi beragam kalau melihat beberapa referensi adalah bagaimana cara pandang kita, cara bersikap, cara bersikap beragama. Karena memang berbeda ketika ada kata-kata, seringkali ada yang kontra itu melihat moderasi agama, padahal moderasi agama dan beragama itu beda. Beragama Contohnya, adalah cara contohnya, pandang. contohnya aja, contohnya yang realnya. Yang sikap yang Bagaimana cara moderat ya, itu gimana? kalau melihat nilai-nilai moderasi yang ada di Kementerian Agama, salah satunya adalah tasamuh, toleransi, bisa juga tawasud, bagaimana jalan tengahnya, kemudian adlun, ada adil, gitu, tidak diskriminasi terhadap orang lain. Terkait juga dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia yang memang beragam. Oke, ya. Bulan, Bulan, halo. Bulan kayaknya cukup ya untuk Pak Yogi. Saya kira cukup. Terima kasih ya Pak Yogi. Terima Ya, Baik, kasih Ibu, terima kasih selamat sarannya Ibu, jumpa. Mudah-mudahan sarannya. masuk ya. Amin Ya, amin. Terima kasih juga sarannya Ibu. ya, ya. Oke, baik. sama-sama. Ya, terima kasih Pak Yogi. Saya izin Sama-sama Ibu. untuk mengeluarkan ya. Baik. Sukses selalu Pak Yogi Saiful Anwar. Amin 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 Ibu. Baik, Prof, kita undang Ya, eh, sesuai dengan absen atau yang Ibu tadi ya? sesuai absen setelah yang itu aja. Tapi namanya Oh, tetap sebutkan karena kan nanti saya takut salah ngasih nilai ya. oh gitu. Siap, Ya, Prof. Baik, baik. terserah Bu Wulan aja siapa dulu. Baik, baik. Sebentar, Prof. Saya masukkan. Kalau sesuai absen, Abdul Rofi Afandi. Tadi ternyata belum masuk ke ruangan, belum gabung ke Zoom. Oke, Abdul Rofi belum. Berarti Dedi Purnomo. Ya, Dedi Purnomo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi Purnomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, selamat datang di ujian wawancara untuk S2 PJJ PAI. Iya, Hari ini betul. sudah ada di depan kita eh, penguji wawancara Profesor Dr. Ria Yulia Gloria eh, untuk waktu eh, wawancara ini maksimal di 30 menit. Adapun aspek-aspek yang diujikan sudah tahu ya Pak ya, sudah diberitahu Ya, oleh ya, jurusan dan semoga berjalan lancar. Eh, saya serahkan waktu langsung kepada Prof. Ria. Waktu dan tempat dipersilakan. Enggak, terima kasih Bulan. Kita maksimal 30 menit ya, bukan minimal. Minimal. Oh iya Ya, maksimal ya Prof ya. ya Iya iya 30 lupa. menit. Iya iya iya. Ya, 30 menit itu kelamaan ya. Kalau ya, bisa lebih cepat, lebih baik ya kalau misalkan jawabannya sudah masuk. setuju, Bu. Pak Dedi, yang pertama saya ingin tanyakan motivasi Pak Dedi untuk masuk S2 PJJ. Hmm, Saya ikut program PJJ S2PA ini ingin mengembangkan potensi diri dan menjadi pribadi yang lebih kompeten tentunya di bidang mata pelajaran PAI khususnya. Kebetulan yang selama ini saya ampu, Ibu. Hmm, Kalau PJJ-nya tahu kan PJJ itu gimana? Hmm, PJJ itu sudah tahu, sebetulnya saya dulu pernah ikut daftar untuk PJJ S1-nya, Ibu, dulu yang Hmm, pertama ada tuh, cuma waktu itu mungkin belum apa namanya belum berhasil, jadi saya hmm. akhirnya kuliah di luar gitu. Tadinya mau ikut PJJ cuma belum berhasil, masih gagal. Oh ya, oke. Akhirnya sekarang ikut Waktu PJJ S2. waktu S1 dari PAI ya. PAI, Bu. Mhm. Eh, Sekarang mengajar. Sekarang mengajar, Bu. Sebetulnya awalnya dulu tuh saya pernah kuliah juga S1 cuma MPI, Bu, jurusannya bukan Hmm, PAI. Cuma karena mhm, tuntutan dari Kemenag di aplikasinya itu harus linier. Jadi mhm. waktu itu saya kuliah lagi S1 PAI. Oh, jadi dua ya kuliahnya ya. Iya, itu. Mhm. Oke, berarti eh, pengetahuannya banyak ya sampai dua ya. Pak Dedi, Belum, Pak Ibu. Dedi, proposalnya apa judulnya? Judul proposalnya kemarin itu pengaruh pengaruh metode pembelajaran berbasis digital pada pelajaran PAI terhadap Aduh, motivasi belajar siswa di SMK Budi Bakti Mandirancan. oke, oke. Eh, Pengaruh apa tadi? Pengaruh pembelajaran dengan metode berbasis digital pada pelajaran PAI di SMK Budi Bakti Mandirancan. Di SMA Mandirancan ya, pengaruh. Iya. Nah, ada tahu nggak bedanya penelitian di S1 dengan S2? Ya sejauh ini sih yang saya perhatikan mungkin kalau di S2 untuk variabelnya itu ada 3 ya, Bu. Jadi Mm-mm, ya lebih lebih mendalam gitu mm-mm. untuk penelitiannya. Ya. Pak Dedi udah ada berapa variabelnya? Udah ada tiga. Kalau dilihat di judul sih udah ada 3 ini. Udah ada ya. Apa Iya. variabelnya coba? Kalau yang pertamanya itu ada pembelajaran metode berbasis digital, Iya. kemudian ada pembelajaran PAI, kemudian yang ketiganya ada motivasi belajar siswa. Nah, itu variabel yang pembelajaran digitalnya itu masuknya variabel apa tuh? Variabel bebas atau variabel terikat? Eh, Variabel bebas, Variabel bebas ya. Kalau yang variabel terikatnya jadi apa tadi? terikatnya mungkin di pendidikan agama Islamnya, mata Oke. pelajaran. Oh gitu, terikatnya. Terus kalau Maaf yang Ibu, ya. motivasi itu variabel apa itu? Yang motivasi? Motivasi belajarnya mungkin yang terikat yang itu, Bu. Ya, iya. Jangan Saya- mungkin harus pasti jawabannya. Iya, saya belum ini mungkin karena masih apa ya Nah, untuk sekarang tesis saya itu ingin tahu, menurut Pak teman Dedi bedanya skripsi dengan tesis itu apa? skripsi dengan tesis mungkin dari penelitiannya untuk
skripsi itu kan hanya menggunakan dua Yang tadi 3 variabel. variabel itu, Ya, 2 variabel kayak iya. gitu. Eh, Kenapa hasil belajarnya nggak diuji? Kenapa cuma motivasi aja? Apa penting Eh, hasil belajarnya? penting sih Bu, cuma mungkin saya melihat di kondisi fakta di lapangan Bu ya, ketika mengajar di sini tuh lebih ke motivasinya dulu gitu Ibu, Pak yang Dedi waktu memang S1 judulnya apa skripsinya? kalau dulu saya S1 tuh pembelajaran menggunakan metode sosiodrama Ibu. Jadi Yang dicari pengaruh dari metode kan? ya dari Berarti metodenya. sama aja dong kalau kayak gitu dengan yang Iya, sekarang ya. hampir sama. Sama ya. Ya. Oke. Nanti baca-baca lagi ya, harus tahu Ya, ya. Mungkin nanti kalau udah siap. kuliah tahu bagaimana Kalau kalau kami skripsi itu seperti apa? Apa sama aja dengan membuat tesis? Tesis itu apa sama aja dengan skripsi? Bagaimana gitu ya? Yang membedakannya di S2 itu seperti apa penelitiannya gitu. Nanti harus harus dicari lagi ya. Oke, siap Ibu. moderasi beragama. Ya, pernah menerapkan moderasi. Oh, ini udah sampai benar ya. Saya jawab dulu ya. Bu Nida. Iya, tentang moderasi aja, jelaskan aja. Nanti saya sambil dengar. Oh, Wawasan siap. tentang moderasi yang dia diketahui oleh Pak Dedi. Ya, siap. Moderasi beragama sebetulnya intinya kepada toleransi dalam hidup beragama, dan mungkin kalau di kita, khususnya negara kita mungkin termasuknya kategorinya ya baik untuk dalam hal moderasi beragama ya Bu ya, karena beragam agama namun tidak ada perpecahan, kemudian ada Teruskan intoleransi. aja ya. Siap Ibu. Ya, Sehingga teruskan. hidup beragama di kita di Indonesia khususnya aman, tidak ada tekanan untuk hidup beragama. Itu kan sudah dicontohkan oleh Nabi kita juga, Nabi Muhammad, dalam sejarahnya waktu ada perpecahan di Mekah, sehingga membuat yang namanya perjanjian antara kaum muslim dengan yang non muslim, dan lahirnya saat ini lebih di era sekarang itu istilahnya adalah moderasi beragama. Jadi sebetulnya sudah ada sejak zaman Rasulullah gitu. Oke, kalau menurut Pak Dedi, moderasi beragama di kita udah diterapkan dengan bagus ya, dengan baik. Menurut saya sih sejauh ini sudah bagus, Ibu. Kalau melihat perbandingan di negara-negara, khususnya negara tetangga, mungkin yang paling terdekat di Asia Tenggara masih ada yang intoleran gitu ya, Bu. Siapa tuh? Malaysia. Agak kesana dikit mungkin. Agak kesana tuh yang mana? Korea. Myanmar lah mungkin Bu ya. Oh, Myanmar. Iya. Memang di Myanmar nggak intoleran ya di situ ya? Ya, yang kemarin sih Bu ya, mungkin dari informasi di berita muncul di Yang media. orang Islam diusir-usir ya? Nah, itu Ibu. Oh, itu. Betul. Salah satu contoh tidak moderasi. Ya, kurang ya moderasinya ya. Betul Ibu. Oke. Ya sudah cukup Bu Ulan. Cukup aja untuk Pak Dedi. Saya kira pertanyaan saya udah saya sampaikan semua yang ingin saya tahu. Baik, terima kasih Prof. Ya, Pak sama-sama. Dedi Terima kasih juga. Prof atas waktunya. Mohon maaf atau Oke. jawabannya belum sesuai harapan. Oke, Iya. sama-sama. Pak Dedi tadi sudah mengisi absensi kan ya? Sudah Ibu. Sudah, iya baik. Terima kasih Pak Dedi. Saya Sama-sama. semoga lulus dan diterima Amin. sebagai S2 Amin, ya Allah. program studi PJJ-PAI. Amin. Kebetulan saya orang Cirebon juga, dekat dari kampus. Selalu Pak Dedi Purnomo. Amin. Saya izin ya Pak ya, mau Ya. Baik Prof, ini kita langsung ya Prof. Oke. Nanti Bu Bulan, saya kan mau ada tamu sebentar aja, paling 10 menit apa 5 menit bisa nggak ya? Boleh Prof. Soalnya yang dari PPG ini dari Grand Trias mau ke sini, tapi nanti saya minta waktu sebentar. Sekarang sih nggak apa-apa sambil nunggu, lanjut aja dulu. Ya. Baik. Ya. Mungkin nanti setelah peserta ini nanti Prof Iya, break dulu sebentar gitu ya, boleh? Enggak, iya. Oke.
Supriyadi Abdillah. Yang tadi pakai cadar, Ya, yang tadi pakai cadar nggak menghilangkan ya, enggak ya? nggak ada, tapi itu terakhir, Ada. Prof. Oh, terakhir. Oh, Oke. oh, terakhir. Kita sesuai absensi. Mhm. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Warahmatullahi selamat datang Pak Supriyadi Abdillah. Pada hari Ya, ini kita akan melaksanakan tes wawancara untuk mahasiswa S2 PJJ PAI dan sekarang sudah hadir penguji wawancara kita Prof. Ria Yulia Gloria MPD yang akan memberikan beberapa pertanyaan terkait tentang kesiapan studi S2 PJJ PAI. Baik, silakan Prof. Ya, eh, Pak siapa tadi? Pak Supriyadi ya, Pak Supri, nggih. Pak Supriyadi. Selamat ya wawancara ini. Nggih. Pak Supriyadi, nanti saya akan yang saya wawancara itu akan mengambil data ya, yaitu tentang motivasi wawasan dasar PAI, kemudian TOR atau proposal tesisnya, dan pengetahuan tentang moderasi, gitu ya. Eh, saya bertanya tentang motivasi dulu. Motivasi Pak Supriyadi untuk masuk PJJ. Oh ya, Pak Supriyadi tahu ya PJJ dengan reguler itu tahu ya bedanya? Tahu ya. Iya, tahu. Sebelumnya S1 jurusan PAI kan? Saya PAI Mm-mm. di Nah, nah, kemudian kenapa itu berminat untuk daftar di PJJ PAI? Enggak yang reguler gitu. eh, keinginan untuk belajar itu kadang terhalang dengan nganu Bu, realitas keadaan. Misal pekerjaan, ngajar dan lain sebagainya. Hmm. Maka dari itu, oh kok ndelalah kok ada program PJJ, ada program pembelajaran jarak jauh. Berarti saya yang di dalam kesibukannya itu entah mulang dan lain sebagainya, saya masih dapat belajar seperti teman-teman saya itu. Yakin nggak kalau nanti di PJJ itu sama dengan di reguler dapat materinya segala macamnya? Yakin nggak? Untuk materinya saya kira sama Bu. Karena memang eh, apa namanya setara dengan yang reguler Bu. Hanya saja mungkin pengalamannya mungkin yang berbeda karena ya tetap offline dan online kan kita banyak bersengkrama dengan teman-teman yang ada di kampus dan Hmm, lain sebagainya. oh, ya. Jadi kalau materi tidak akan kurang ya, cuman dengan teman Oke, aja mungkin ya yang berkurang. oke, Oke, kalau gitu. PAI, dulu jurusan PAI ya. oke Bu. PAI saya. Hmm, Menurut Pak Supriyadi nanti PAI itu di S2 di PASA itu akan beda atau sama tuh Dengan pelajarannya dengan waktu S1? oh, eh, hampir sama sih Bu, hanya perbedaannya setahu saya karena memang saya juga sebelum Tungguin, tungguin dulu melangkah di ke luar. step yang Nanti sekarang sebentar ini lagi itu. 5 menit apa 10 menit? Oke, lanjut, lanjut. eh, melangkah ke step yang ini, saya juga bertanya-tanya kepada teman saya yang sudah melakukan studi di pasca sarjana. Mereka bilang, eh, iya sama sih, hanya saja banyak entah itu publish dan lain sebagainya, publish artikel dan lain sebagainya itu, dan banyak tugas mandirinya. Nggak takut ya, Pak ya? Nggak takut. Oke, insya Allah karena itu niat niat aku. Pak Supriyadi, proposal tesisnya apa yang diajukan? Untuk judulnya Mm-mm. internalisasi nilai-nilai adab dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap karakter sosial keagamaan
di SMK, peserta didik di SMK PGRI 01 Skorjo. Oh, SMK tuh tempatnya Pak Supriyadi ngajar. Nggih, Bu. Iya, Hmm. Itu yakin karya sendiri atau lihat dari artikel orang lain? ini sendiri, Bu. Sendiri bener. Iya. Ada jurnal rujukan nggak? Jurnal rujukannya? Ingat nggak apa jurnal rujukannya? Jurnal rujukannya itu tentang yang akhlak, Bu. Larinya ke akhlak semua. Oh, ada banyak yang penelitian yang Ada, serupa, ada yang yang tentang akhlaknya banyak malah, Bu. Tapi yang adab saya belum oh menemukan iya. itu. Jadi yang barunya tentang adabnya, yang Iya. tidak ada. Oh, Nah, penting penting ya, penting banget karena ya penelitiannya. nggih, nggih, Oke, Pak Supriyadi satu lagi ya nggih, tentang moderasi beragama ya. nggih. Bisa memberi contoh eh, aplikasi atau apa ya implementasi moderasi yang Pak Supriyadi pernah lakukan di atau ditemukan di sekolah mengajarnya. Oh, moderasi beragama itu artinya tidak kaku loh, Bu. Semisal, semisal biasanya kan kalau kalau di sekolah atau pendidikan yang non formal atau informal itu seperti di pesantren itu kan ya seakan-akan kaku. Nah, nek di sekolahan itu ya pembelajaran memang semisal antara cowok dan cewek itu kan kalau di pondok itu kan seakan-akan kolot loh. Lah mungkin nek di pembelajaran apalagi kita di SMK, Bu. Di SMK Mhm. itu Oke. makanya agak terbuka lah, agak terbuka. Yang penting ada niatan untuk belajar, mungkin gitu. Ya. Eh, kuatkan lagi tentang moderasi beragama Oke, untuk Pak Supriyadi ya, kuatkan lagi karena itu sangat penting. oke, Pak Supriyadi saya kira udahlah eh, wawasan PAI pasti sudah banyak tahu karena S1-nya juga PAI. Motivasinya saya kira itu penting ya bisa membedakan PJJ dengan reguler. Motivasinya jelas ya karena mau sambil kerja ya. Tapi jangan lupa loh, kita nggak beasiswa ya. oke, Jadi oke. itu tidak termasuk ya. Ya, kalau Siap. PJJ PAI S1 kan beasiswa tuh. Jadi motivasinya kuat ya Oke, karena beasiswanya. Kalau oke. ini enggak ya. Jadi Enggak, Pak Supriyadi harus tahu kita nggak beasiswa gitu. Ya, oke. oke. Siap. Nah, saya kira Oke, cukup sekian dulu Ibu Wulan. oke, terima kasih Bu Riu dan Bu Ya, oke. Wulan. Baik, terima Sama-sama. kasih Prof. Dan Ya, terima kasih juga untuk Pak Supriyadi Abdillah. Semoga sukses dan lulus diterima sebagai mahasiswa S2 PJJ PAI. Ya, izin saya remove ya Bapak. Oke, Bu Wulan, Ya, saya Bu. minta izin berapa menit ya? Ini udah ada tamunya. Boleh. Sebentar. Heeh. Kalau misalkan mau dipanggil dulu, ngobrol-ngobrol dulu nggak apa-apa, biar nggak Eh, bete. eh, Ngobrol-ngobrol dulu dengan mahasiswa yang nanti dipanggil sama Bu Wulan sekarang. oh, Ngobrol-ngobrol dulu aja sambil nunggu saya ya. oh gitu. Atau nggak Ah, apa-apa di jeda misalnya 10 menit Prof. Nanti oke, oke, gitu aja. nanti biar Ya, saya menginformasikan ke peserta yang menunggu bahwa yang mhm. mewawancara sedang ada kegiatan, ada tamu Iya, gitu. iya, gitu. Mangga. 10 Oke, menit ya makasih ya. Prof. Ya, Ya, 10 menit boleh, makasih. baik. Ya. Terima kasih. Ya, 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 Prof.
dokumentasi persyaratan, Eh, proposal tesis, ya betul. terus alasan mengikuti perkuliahan, gitu. Ya, motivasi dan komitmen. Motivasi dan komitmen, iya gitu. Nah, terus wawasan dasar tentang PAI, Pak, Iya. sama nilai-nilai moderasi. Kira-kira itu butuh waktu berapa menit itu untuk wawancara dan pemeriksaan dokumen? Kalau pemeriksaan dokumen tidak ada ya, Pak. Ada. Tidak ada pemeriksaan dokumen, mungkin hanya wawancara aja dari aspek-aspek yang mau diuji tadi. Pertama, motivasi dan komitmen Bapak untuk melanjutkan S2 seperti apa. Terus Bapak akan ditanya juga tentang wawasan dasar Bapak tentang PAI itu seperti apa gitu. Apakah sudah pernah sebelumnya di S1 itu jurusannya apa gitu Pak, yang sebelumnya seperti itu ya yang ditanya. Yang terus tentang proposal riset Bapak nanti terkait apa gitu. Oke, siap. Sudah disiapkan semua, Bu. Sudah ya Pak. Apa nanti proposal diperiksa lembar per lembar? Enggak. Cuma diisi. Oh, enggak. Kirain mau. Ya udah. Apa namanya? Dipertanyakan saja kenapa mengambil judul tersebut. Oh, gitu. Relevansinya dengan studi PJJ PAI seperti apa. Terus Bapak sudah paham Siap. PJJ PAI itu sistem pembelajarannya tidak seperti S2 reguler gitu, Pak. Gitu. Oke, siap. Mbak Bulan, yuk kita mulai lagi. Baik. Alhamdulillah penguji wawancara kita Profesor Dr. Ria Gloria sudah hadir. Ini sudah hadir juga Bapak Haji Abdul Rofi Afandi, Prof. Ya. Beliau ini tadinya absensi pertama. Mungkin karena tadi masuknya agak telat daripada teman-teman yang lain, jadi baru kesempatan yang keempat ya Pak ya, Pak Abdul Rofi Afandi. Baik, tadi sudah saya sampaikan juga aspek-aspek yang akan diuji dalam wawancara. Untuk itu kami silakan kepada Prof. Ria, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Pak Abdul, mohon maaf nih, lama ya nunggu. Pak Abdul ini dari mana ya, Pak? Dari Indramayu, Bu. Oh, deket. Tapi ngambilnya PJJ ya? Kenapa? Betul, karena pertimbangan kesibukan harian yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi sedang bekerja atau bagaimana? Jadi kepala sekolah, Bu. Kepala sekolah di MTS? Di SMK. PAI itu untuk S1 kan PAI ya, untuk guru SMA, guru SMK, atau untuk guru SMP, atau untuk SD ya? Itu untuk MI. Kebetulan saya ikut sertifikasinya itu di madrasah gitu, Bu, di MI. Iya. Tapi sebenarnya Bapak, menurut Bapak nih, kalau PAI itu, yang jurusan PAI itu, profil lulusannya untuk mengajar di mana, Pak? Nggak dengar, Bu. Ulang sekali lagi, Bu. Maaf. Profil lulusan jurusan PAI, kalau di S1 itu, untuk mengajar di mana, Pak? Yang Bapak tahu? Untuk mengajar di madrasah, Bu. Di madrasah. Madrasah kan ada madrasah semua, madrasah aliyah, madrasah nawiyah. Madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah. Oh, setara ibtidaiyah itu setara SD. Oh, kalau ya untuk ngajar di SMA itu dari mana? Kalau SMK itu saya sebagai kepala sekolah. Nah, di MI-nya itu kan saya ikut sertifikasinya di MI gitu, Bu. Bukan, Pak. Saya tidak bertanya untuk gitu. Bapak, bertanya untuk umum. Jadi kalau lulusan PAI, sarjana PAI itu pengajarnya itu cocoknya di mana? Oh, cocoknya di madrasah, di SMK kan juga bisa. Di SMK kan ada pelajaran PAI juga kan gitu, Bu. Ada. Kalau di SMP ada pelajaran PAI?
Ada juga, ada Di pelajaran PAI SD juga. ada pelajaran Ada PAI. PAI juga. Ya. Bapak tahu nggak kalau PAI di SMA dengan di SMP, Bapak kan di SMK ngajarnya PAI, mata Iya. pelajarannya. Dia mengajar fikih, Bu. Oh, bukan PAI. Bukan. Ya fikih kan termasuk PAI juga, Bu. Bagian dari PAI. Jadi tidak khusus PAI. Tidak, Pendidikan Islam. tidak. Di SMK itu. Jadi di Iya. SMK yang termasuk PAI-nya apa aja, Pak? Ada apa itu? Fikih, Terus, bahasa apa? Akidah akhlak itu. ya, terus Ada Quran hadisnya juga. Quran hadis. Iya. Cuma yang wajib itu kan cuma fikih saja. Bahasa Arab, Al-Quran hadis kan tidak wajib. Oh, yang wajib di PAI-nya fikih gitu. Iya, fikih itu. SMK berapa jam Pak di SMK ngajarnya? Di SMK 6 jam, Bu. 6 jam. 6 jam itu semuanya atau satu kelas 6 jam? Semuanya. Jadi satu kelas di kelas 10 2 jam, kelas 11 2 jam, kelas 12 2 jam. Oh, gitu maksudnya. Jadi Bapak ngajar 6 jam di kelas 10, 11, 12 Iya, gitu. iya betul. Setiap tingkatannya cuma 2 kelas ya di sekolah? Iya. Cuma ada satu rombel gitu. Berarti mata pelajaran PAI-nya atau fikihnya hanya 2 jam. Iya, betul. Itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, 10, 11, 12-nya. Betul. Berarti 2 jam gitu ya? Betul. Ya, pelajaran fikihnya. Hanya ada fikih, Quran hadis, dan satunya lagi tadi apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab, ya, hanya ada bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab di sini ada jurusan bahasa Arab, namanya ada pendidikan bahasa Arab, PBA, ada juga yang bahasa Arab, sastra Arab. Iya. Jadi itu tidak termasuk ke PAI. Oh, gitu. Iya, gitu. Ya. Jadi Bapak selain tadi katanya walaupun di Indramayu karena kerjanya jauh gitu ya, untuk PAI, motivasinya juga untuk karena Bapak udah kepala sekolah gitu atau gimana? Satu, motivasi saya ikut kuliah ambil jurusan PAI, ya satu ingin menambah keilmuan dan wawasan, dan kebetulan juga basic pendidikan saya itu kan orang pesantren, Bu. Jadi saya itu pendidikan dari orang pesantren salaf yang kebetulan ikut kuliah S1, ingin melanjutkan, dan juga ada motivasi bahwa ke depan untuk guru sertifikasi in passing itu tunjangannya itu akan dinaikkan sesuai latar belakang pendidikan. Jadi semakin tinggi pendidikan, maka dana sertifikasi in passing itu akan dibedakan gitu. Ada wacana seperti itu, Bu. Makanya saya termotivasi untuk ikut S2. Pak, Bapak S2-nya PJJ ya. Kalau PJJ itu harus full ya, sebenarnya full online dan full digital gitu, berbasis digital. Tidak keberatan Pak, nanti kan akan banyak menggunakan internet, kemudian komputer dan lain-lain. Enggak akan, Bapak yakin ya tidak merasa kesulitan dengan cara belajar seperti itu? Insya Allah tidak, Bu. Karena kebetulan saya juga nanti ada punya tenaga ahli IT di SMK itu yang untuk membantu sewaktu-waktu ada kesulitan untuk urusan itu. Insya Allah malah justru saya merasa terbantu, bersyukur ada program PJJ ini, Bu. Dari dulu saya kan pingin S2 yang cuma kan offline itu ya. Offline kan saya pertimbangan waktu, tenaga, bolak-balik kalau harus Cirebon, Indramayu kan butuh waktu, butuh tenaga, dan ya banyak kesibukan juga. Makanya saya begitu ada program PJJ saya merasa tertarik untuk segera ikut gitu, Bu. Bapak sudah bikin proposal, boleh tahu judulnya apa proposalnya? Proposalnya ini, Bu, sudah jadi nih. Judulnya pengaruh gaya kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah terhadap motivasi belajar siswa di Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Pak, kalau boleh saya berpendapat, itu cocoknya untuk jurusan MPI, Pak, Manajemen Pendidikan Islam. Gitu. Iya. Kalau untuk PAI, ada lagi. Jadi mungkin kan semuanya yang berbau Islam, bahasa Arab, kemudian PAI. Iya. Yang tadi pendidikan bahasa Arab ya, Quran hadis.
Iya. SPI, Manajemen Pendidikan Islam, SPI, Sejarah Peradaban Islam, Ekonomi Syariah Islam misalnya, ada EKOS gitu dan sebagainya, itu bukan berarti semua bisa penelitian itu asal ada yang berbau Islam. Nanti Bapak harus bisa membedakan yang ini termasuk untuk PAI, yang ini untuk manajemen. Tadi kan Bapak kan manajemen kepemimpinan ya. Iya. Tentang kepemimpinan itu cocoknya Bukan manajemen, Bu. MPI, ada S2 MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Pengaruh gaya kepemimpinan Ya, kepada gaya madrasah. kepemimpinan, betul. Terhadap motivasi belajar siswa madrasah di Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Ya, jadi kalau di PAI kan ada materi PAI-nya. Nah, Bapak nanti di situ kan apa materi PAI-nya? Kan itu gaya kepemimpinan, tidak disebutkan materi PAI-nya. Seperti itu. Ya, jadi sekilas itu adalah proposal manajemen tentang manajemen ya, tentang manajemen, tentang kepemimpinan kan gaya kepemimpinan. Iya. Kalau di aku kenal. Betul. Jadi kalau di PAI nanti mungkin kalau nanti Bapak masuk ke PAI S2, Bapak mungkin harus larinya ke pendalaman materi, keilmuannya, keilmuan pendidikan agama Islam. Ya. Perlu diperbaiki nih, proposal perlu nanti, Bu. Betul, materinya ya Pak ya, materi keagamaannya, agama Islamnya. gitu. Dan sebaiknya nanti saya sarankan juga, karena kan ini kan berbasis cyber ya, kampus kita. Jadi nanti sesuaikan temanya yang dengan berbasis cyber juga. Sesuai dengan visi misi kampus. Ya, yang berbasis digital gitu. Tapi yang nanti ada materinya pembelajarannya materi PAI. Di PAI itu materinya apa aja, misalnya Bapak tentang fikih, ya tentang fikih. Pengembangan apa gitu, yang fikih gitu ya. Oke, siap Bu. Terima kasih masukannya. Ya, kemudian untuk moderasi, Bapak bisa jelaskan tentang moderasi yang Bapak tahu aja wawasan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama. Ya. Yang saya tahu apa ya? Tentang moderasi beragama di Indonesia, khususnya di Indramayu, agar bahwa masyarakat Indramayu dalam beragama, kita juga di samping mengamalkan hukum-hukum syariat agama Islam yang sudah ada, juga kita mengajarkan kepada mereka toleransi sesama pemeluk agama yang lain. Karena sebagian di masyarakat Indramayu itu masih ada yang fanatik betul, sehingga mereka merasa paling benar dalam beragama, merasa paling lurus dalam beragama, dan kadangkala tidak sedikit mereka menganggap lebih rendah orang lain yang tidak sepaham, tidak satu aliran dengan dirinya. Barangkali begitu, Ibu. Oke, siap. Sudah cukup kayaknya. Sudah cukup. Kan tadi kayaknya lama ya nunggu saya ya. Oke, saya nunggu masuk, nggak dipanggil-panggil gitu. Kalau sudah selesai berarti boleh keluar ini, Bu. Ya, nanti gimana Bu Wulan aja tanya. Oh, gitu. Oke. Matur nuwun, matur kesuwun Ibu. Terima kasih. Nanti Ibu jadi dosennya juga nanti nih. Oh, kurang tahu, saya dosen tapi belum tentu ngajarnya di sini. Oke. Insya Allah nanti ketemu cari aja. Amin. Mudah-mudahan bisa ketemu di dunia nyata. Insya Allah. Siap. Matur kesuwun. Prof Ria. Terima kasih Pak Haji Abdul Rofi Afandi. Sami-sami. Dan semoga sukses dan nanti Amin. Dua PJJ PAI. Tetap semangat Pak Haji Abdul Rofi. Amin. Nah, ini saya izin untuk di remove ya Pak, dikeluarkan. Mangga. Terima kasih. Bu Wulan, kita satu lagi ya? Ya, satu lagi Bu, yang tadi yang pakai cadar. Oh, oke, ya. Berarti nanti suruh dibuka nggak apa-apa ya Bu ya cadarnya ya? Boleh, kita perempuan semua. Oh iya benar. Ya, nggak apa-apa. Kalau tidak keberatan, ya nggak usah dipaksa. Oh siap.
Satu lagi. Oke, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Vegi Sandri Nata Unggari. Alhamdulillah. Ya, Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, maaf saya ganti pakai HP karena tadi sepertinya kan di remove ya. ya. Akhirnya saya nggak bisa join ke ke main room lagi. Harus ganti Oh, device. oh gitu. Iya, Ya, iya, iya, nggak iya. apa-apa, qadarullah ya. Yang penting bisa masuk. Baik, iya, iya. Baik, selamat datang Ibu Vegi Sandrinata Ya, Unggari. Hari ini kita akan melakukan wawancara, tes wawancara ya, untuk calon mahasiswa S2 PJJ PAI. Dan Alhamdulillah hari ini di ruang 21 Zoom meeting sudah hadir Profesor Dr. Hajah Ria Yulia Gloria MPD sebagai pewawancara. Eh, eh. Dan aspek-aspek yang akan diuji dalam wawancara sudah dijelaskan juga ya Bu ya, terkait tentang ya. motivasi dan komitmen studi, wawasan dasar PAI, proposal riset, dan juga nilai moderasi. Baik, saya berikan waktu kepada Prof. Ria. Silakan Prof. Terima kasih Bu Ulan. Assalamualaikum Bu Peggy. Waalaikumsalam, Ibu Kita Prof. cadar ya. Di Ya sini Allah. ruang tertutup ibu-ibu semua. Tadi Iya, saya Bu bilang Prof. kalau keberatan ya nggak Alhamdulillah apa-apa. dimudahkan. Kemarin minta tukar, diperbolehkan. Sebelumnya dapat sama Profesor Sugianto kalau tidak salah. Oh, iya. Namanya unik ya, Peggy Sandirinata Unggari. Iya. Dari mana Jadi Bu? Dari saya lahirnya di Lombok, cuman ibu kan mualaf. hmm, Jadi Sandri itu dari namanya nenek, nenek yang dari hmm, ibu itu kan Alexandria gitu. Ya, ya, itu oh diatur Alexandria Sandri. Spanyol ya. Ya, gitulah Tapi Bu dulu Prof. Islam kan di situ Alexander. Iya. Alexander. Kalau dari keluarga ibu masih Katolik. Oh, masih ya. Ya, Oh, masih. mm. Berarti yang mengalahkan Muslim di Alexandria mereka ya. Alhamdulillah ya jadi Muslim ya sekarang, bahkan bercadar Alhamdulillah, lagi ya. Bu. Kalau saya nih, saya sama Bulan belum. Bu Peggy, Iya. jadi kalau menurut Bu Peggy pakai cadar itu moderat nggak tuh? Gimana? Tentang moderasi, saya langsung nanya ke moderasi aja ya, mengawali Iya. belakang mulai. Sebenarnya kembali ke keyakinan masing-masing sih Bu. Jadi ada yang meyakini bahwa cadar itu wajib, ada yang meyakini bahwa sunnah gitu. Jadi tidak bisa juga kita memaksakan kepada orang lain bahwa kamu harus bercadar, kan tidak seperti itu. Itu kembali lagi ke keyakinan hati sih menurut saya. Jadi mungkin kalau ditanya kamu bercadar kenapa? Ya ini yang saya yakini gitu. Ini yang saya yakini bahwa cadar itu wajib seperti itu Bu. Kalau Gitu. kaitannya dengan moderasi itu gimana? Maksudnya yang bercadar itu apa dia itu berarti tidak moderat gitu atau misalkan seperti apa sih yang namanya sikap moderasi? Sikap moderat itu seperti apa menurut Kalau menurut saya kita dalam walaupun bercadar itu kan tidak ekstrim gitu ya Bu. Jadi bersikap ya pertengahan lah. Jadi kalau selama memang itu harus, misalnya kayak contohnya kemarin saya buat SIM itu kan ya harus harus buka cadar mau tidak mau gitu. Dan petugasnya pun bapak-bapak, ya nggak apa-apa kalau memang harus seperti itu gitu. Terus misalkan buat KTP gitu, terus fotonya juga ya harus menampakkan wajah, ya nggak apa-apa. Jadi intinya dalam beragama jangan sampai kita terlalu berlebihan dan
tidak juga bermudah-mudahan. Itu sih Bu menurut saya, bagaimana berusaha bersikap pertengahan lah Bu. Oke. Jadi kalau misalkan Bu Peggy sendiri, misalkan Bu Peggy kan pakai Iya, cadar ya, iya. memandang yang lain yang nggak pakai cadar itu gimana Bu? Biasa Apa aja sih Bu, biasa aja karena kan memang merasa saya sehari-hari yang betul nih gitu enggak ya? gimana Bu? Misalkan saya yang pakai cadar nih yang betul gitu. Wah, itu kan sudah terlalu ini Bu, terlalu ekstrim ya. Itu Maksudnya berarti nggak moderat gitu ya. mengekspresikan diri gitu ya Bu. Padahal kita kan belum tentu. Maksudnya kita pun juga masih walaupun karena memang saya meyakini bahwa cadar itu wajib, tapi kan saya juga tidak serta-merta merasa bahwa diri saya ini sudah benar sepenuhnya gitu. Saya pun juga masih perlu banyak belajar. Di samping itu juga memang dari latar belakang keluarga saya kan keluarga dari ibu saya ya Katolik ya Bu, jadi masih Katolik semua ya biasa kami maksudnya dalam Bergaul gitu ya, biasa. bergaul itu ya biasa saja gitu. Cuman ada hal-hal yang ya misalnya seperti Natal mungkin saya tidak bisa datang gitu. Seperti itu aja sih. Tapi ya masih tetap hubungan baik ya biasa gitu dengan keluarga. Apalagi maksud saya sesama Muslim, sesama Muslimah, dia belum menggunakan cadar ya tidak masalah. Jadi semua itu kan butuh perjalanan. Jadi masing-masing orang memiliki perjalanan hidup sendiri-sendiri lah menurut saya Bu. Gitu. Oke. Ibu Peggy Iya. memilih S2 di UIN, S2 PJJ di UIN Iya. itu kenapa Bu? Alasannya kenapa? Yang pertama saya itu sebenarnya dulu jadi ketika mulai belajar ibaratnya gitu ya Bu, mulai belajar itu aduh kenapa ya dulu Sebentar, Ibu mualaf tahun usia berapa tahun? Oh kalau saya memang dari lahir sudah Islam Bu, orang tua karena ibu saya yang mualaf ya gitu. Cuman dulu kan saya sekolah umum. Nah, sekolah umum dasarnya juga dari sarjana teknik saya Bu. Gitu. Terus sejak mulai mengaji ini merasa oh iya ternyata masih banyak hal yang kurang dari diri saya gitu. Masih banyak hal yang perlu saya pelajari gitu. Apalagi jadi termotivasinya ingin menambah ilmu agama. Iya betul. Karena untuk memperdalam ilmu S1 Bu. bukan dari PAI S1. Bukan Bu, saya teknik industri. Oh, jadi nanti wawasan tentang PAI-nya apa nanti ketinggalan gitu nanti S2 PAI gitu kan S1-nya teknik industri kemudian tiba-tiba ke PAI nanti kira-kira ketinggalan nggak itu materinya tuh? Semoga bisa mengejar Bu. Jadi kayak tadi nih ternyata ya memang harus punya daya juang ya Bu. Jadi kalau berusaha lah intinya yang namanya selama kita mau berusaha pasti kan Allah memudahkan gitu. Ya dan saya pun yakin itu. Maksudnya saya pengen belajar lebih dalam lagi dengan semangat saya ini insya Allah pasti Allah mudahkan. Ya memang lumayan Bu, tadi ngerjain soal yang bahasa Arab itu yang wah itu dia maksud saya. Jadi ada misalkan pengetahuan agama untuk kita yang sehari-hari dengan pengetahuan agama yang formal, yang teori gitu, yang di PAI atau di bahasa Arab itu kan tentunya pasti akan beda gitu. Apalagi kan tidak ada dasar waktu kecilnya sekolah umum sampai S1 juga sekolah umum gitu. Tiba-tiba nanti akan ketemu banyak dari di sini di kampus kami kan juga kelulusan tidak hanya lulus dari yang mata kuliah yang sudah MKDU, MKDK, MKK gitu, tapi misalnya ada PPTQ dan sebagainya gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan yang nanti banyak juga berpengaruh gitu. Iya. Itu akan berat nanti kalau misalkan memang motivasinya kuat dan merasa oh itu bisa ya itu nggak masalah, silahkan. Iya Bu. Ya insya Allah ya sudah maksudnya dari awal pun ibu saya juga terus terang ibu saya itu dulu sempat menawarkan saya jadi asisten dosen ceritanya Bu di UIN Mataram. Cuman karena menikah setelah itu saya merasa kok belum bisa membagi waktu dan segala macam akhirnya kan saya ikut suami nih di Madiun itu. Nah terus ya sekarang karena anak-anak sudah sudah pada mondok semua, sudah di asrama ya saya merasa waktu lebih banyak bisa saya gunakan untuk belajar gitu Bu. Oke. Nah sekarang saya ingin tahu, jadi gini, Ibu tahu kan motivasi nggak cukup ya?
Saya pengen ke teknik industri, saya testing ternyata nggak lulus misalkan. Padahal saya ingin Hmm. banget kan ke teknik industri. Jadi motivasi saja sebenarnya nggak cukup kita untuk bisa berkuliah atau belajar di satu tempat ya. Karena Iya. motivasi aja belum cukup. Ada kemampuan atau apa ya dasar gitu, pengetahuan dasar yang kita harus punya. Iya. Ya pasti jadi bukan saya juga pengen ke kedokteran, saya suka kok menolong orang gitu. Tes kedokteran ternyata Hmm. nggak lulus gitu ya. Iya. Iya. Walaupun motivasinya kuat. Oke, Hmm. nah sekarang ada satu nih yang saya ingin lihat, ingin cek proposalnya Iya. Ibu apa judulnya, coba sebutkan seperti apa proposalnya. Implementasi fikih ibadah dan korelasi terhadap perilaku ibadah pada peserta didik tingkat madrasah tsanawiyah. Oke, Jadi gimana tuh? Itu nanti iya. gimana? Ini kan saya beberapa waktu ya mungkin sekitar 5 tahun ini Bu saya di Madiun setelah diberikan amanah untuk mengajar gitu. Jadi awal-awal belajar dulu masuk di pelajaran umum, setelah itu ya bertambah pengetahuannya sedikit demi sedikit ya diberikan amanah untuk memegang pelajaran fikih kebetulan. Jadi ya ini makanya saya itu kan senang sekali lihat anak-anak. Kenapa ya anak-anak ini terkadang sudah belajar di pondok, tapi kurang bisa mengamalkan apa yang mereka dapati. Jadi ibaratnya ilmunya itu kurang bisa diamalkan, kurang bisa tercermin mungkin dalam keseharian mereka, dalam ibadah mereka. Contohnya mungkin sholat ya juga masih banyak sering nunda-nunda gitu. Nah itu membuat saya ingin observasi itu pengen saya teliti lebih dalam lagi. Apa sih kira-kira yang mempengaruhi anak-anak gitu? Kenapa sih kok mereka sulit sekali menerapkan fikih ibadah ini gitu? Jadi Dalam implementasi apa tadi? implementasi fikih ibadah dan Implementasi korelasi ibadah. ya Korelasinya dengan perilaku ibadah. maksudnya penguasaan materi fikih ibadah mungkin, ya kan? Iya, Ya. ya mungkin seperti itu Bu. Jadi Ibu meneliti. Jadi berarti nanti gimana tuh cara untuk ininya mengkorelasikannya? ini anak-anak. Jadi yang saya perhatikan mereka itu harus diberikan contoh Bu. Jadi diberikan contoh real. Misalkan satu contoh itu bab wudhu itu. Bab wudhu itu kan beberapa anak yang memang juga dasarnya juga dari umum gitu masuk ke Saya paham. Jadi ya, Ibu gitu. mengimplementasikan contoh fikih ibadah. Iya betul. Jadi nanti berarti kesananya mudah-mudahan kan ini memang belum belajar ya. Itu tadi sih saya sudah lihat masuk lah ya untuk proposal PAI. Tapi mungkin harus lebih jelas yang diimplementasinya itu seperti apa materi, apa model atau ada Iya, jadi kan kalau implementasi itu kan penerapan ya. Implementasi itu sama aja dengan penerapan gitu. Kan ada judul tuh penerapan ini itu sama aja dengan implementasi. Nah, tapi yang diterapkannya apa? Jadi tidak bisa misalnya kita implementasi fikih ibadah karena kan itu masih abstrak ya. Seperti apa yang mau diimplementasikannya. Jadi harus konkret kalau mau implementasi. Jadi nanti kesananya sudah tinggal nanti dibuat lebih gimana pembimbingnya ya kalau nanti ya. Tapi kira itu sudah masuk ke dalam PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Bisa lah, itu bagus ya. Tapi walaupun lebih banyaknya sih Ibu kelihatannya ke psikologi Islam mungkin ya. Gitu ya, Prof. Iya, kayaknya ke situ. Tapi nggak apa-apa. Jadi psikologi Islam yang ada di PAI, tetapi memang kalau yang untuk psikologi akan lebih sulit untuk mencari instrumennya gitu. Oh gitu ya, Bro. Iya. Ya, untuk untuk mengukur dia itu gimana gitu. terhadap pikirnya kan itu instrumennya harus valid. Maksudnya valid itu bisa mengukur apa yang ingin kita tahu gitu, yang kita ingin ukur. Nanti akan belajar lagi ya kalau misalkan nanti insya Allah kalau misalnya ibunya masuk, berarti nanti akan belajar lebih luas lagi. Iya, tapi yang Prof. Sangat berharap, Prof.
Ya, cuman kan karena kenapa ini penting karena ibu kan nggak ada Ya, dasar yang sebelumnya walaupun tadi motivasi tidak cukup, tapi ya juga betul. yang belum ada dasar karena pendidikan formalnya bukan PAI kan belum tentu tidak ngerti tentang PAI ya. Kalau saya tidak mau menjas, oh ibu nggak bisa gitu, karena Ya, tadinya teknik ya, industri Prof. gitu, mana bisa ke PAI Ya, gitu. ya, ya. Ya, insya Ya, Allah mudah-mudahan ya, saya doain mudah-mudahan sukses. semoga dimudahkan ya, Ya, Prof. oke, kayaknya Terima udah kasih cukup lah Mbak banyak. Wulan ya. Gimana, Prof? Saya cuma wawancara aja, saya tidak punya hak untuk memberi apa lulus dan tidak gitu. Saya hanya Iya, mewawancara ya. ini. Terima kasih doanya ya, Prof. Ya, Waktunya sama-sama. juga, alhamdulillah. Maksudnya saya berkesempatan bertemu dengan profesor karena kalau sepupu saya ada, jadi dia juga salah satu penyemangat saya itu, Prof. Jadi beliau di UNRAM, Universitas Mataram, cuman teknik mesin beliau gitu. Oh iya. Ya, sama sudah profesor juga gitu. Iya. Jadi Wah, ya Bu, ada pastinya ada profesor penyemangat mesin ya. maksudnya untuk Ya. iya, Oh, saya Prof. pendidikan biologi, Bu. Oh iya iya, Ya, jadi saya Masya juga Allah. bukan dari PAI gitu. Oh gitu, Ya, iya ya, Prof. saya Iya. juga dari umum. Mangga, udah Iya. cukup Mbak Wulan? Wulan? Ya, terima kasih banyak ya, Bu Prof. Apa Terima ya? kasih waktunya. Ya, Ya. Ya, Terima kasih Prof. Ria dan juga sama-sama. Ibu Peggy. Eh, ya, Prof. Ria ini juga salah satu profesor muda kita di kampus. iya, Masya Allah, masih muda. Ya, Sama masih seperti muda kakak sudah sepupu saya, profesor. masih muda. Ya. Masya Allah, Doain hebat. saya juga nanti bisa profesor Oh, kayak Prof. iya, pasti lah. Mbak Wulan pasti, Wulan pasti. Iya, Ya. insya Ibu Allah. Wulan sudah ini ya, sudah S2 ya? Sudah Bu, sudah. Oh, Masya Dosen, Allah. dia dosen. Kalau dosen minimal S2. Oh Iya. gitu. Bu, Ya. semoga kita ketemu. Doakan saya, Bu, lulus. Amin, insya Allah ya. Nanti kami doakan semoga Ibu Peggy Sandrinata Unggari diterima Ya, menjadi S2 gitu ya, mahasiswa PJ. amin. Amin, terima kasih, Bu. Prof, terima kasih banyak, Prof. Tadi koreksi untuk judulnya, Prof. Ibu, apakah Ya, sudah mengisi presensi kehadiran untuk tes belum. ini? Oh, belum ya. Barusan Ya. saya kirim link absensi, Bu, langsung ke Ibu. Silakan dicek di chat ya, Bu ya. Oh iya, sudah Sudah ya. ya, sudah masuk. Nanti Ibu tolong Ya. diisi presensi kehadirannya. Iya, Eh, siap. Baik, terima kasih Ya. Ibu Peggy Sandrinata Unggari. Ya, Semoga terima sukses kasih ya Bu Wulan. Ya, terima Ibu. kasih. Eh, Ya. tinggal ikhtiar doanya, Bu. Kan sudah ikhtiar ujian Masya Allah. udah pengen Oh, jadi Masya Allah tadi soalnya, apalagi Iya. Arabiknya lah. Oke, Iya, Bu, iya. izin saya Ya di Bu, Insya Allah. Baik, Prof. Alhamdulillah sudah selesai semua ini 5 orang yang diwawancarai Ya. hari ini. Apa namanya? Kalau gitu saya langsung klik stop recording ya, Prof ya. Ya, saya juga